Nah, ini dinamika yang terjadi. Kemudian saat itu kita coba potret, kita keluarkan sebuah akronim. Ini bukan mau menyaingi Mas Menteri, Kementerian Pendidikan, tidak. Ini seperti saya katakan tadi, HIPER ini adalah tempat pendidik berkebutuhan khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah di sore kesempatan kali ini HIPER Indonesia dapat melaksanakan kegiatan diskusi online, diskusi daring dengan tema bagaimana sahabat HIPER menghadapi dinamika pendidikan saat ini. Sebuah program yang rutin diselenggarakan oleh HIPER Indonesia untuk mengkaji masalah-masalah terkini di dunia pendidikan tanah air. Dalam kesempatan kali ini sudah hadir beberapa narasumber yang sudah bergabung dan siap untuk berbagi, menyampaikan inspirasi sekaligus pandangan-pandangan terkait dengan perkembangan dan dinamika pendidikan tanah air. Untuk menghemat waktu yang terbatas di kesempatan sore hari ini, telah hadir yang pertama keynote speaker kita yang akan membuka diskusi kita pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama adalah Ibu Dr. Insinyur Hetifah Saifudian MPP. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, komisi yang membidangi terkait dengan pendidikan. Assalamualaikum Bu Hetifah, sudah hadir? Baik, Bu Hetifah. Selamat sore semuanya. Ya, bagaimana kabarnya? Baik, Mas Ari, alhamdulillah. Selamat sore kawan-kawan HIPER dari seluruh Indonesia nih, dan juga para narasumber, Bang Indra, dan juga nanti ada Pak Praptono dan juga kawan-kawan yang lainnya. Ya, baik. Kabar. Terima kasih Bu Hetifah sudah hadir. Sahabat netizen yang mengikuti diskusi ini di dunia maya, khususnya di live streaming YouTube, acara akan kita mulai. Kami selaku moderator menyampaikan pada para audiens sekalian, apabila ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya, silahkan ditulis di kolom live chat. Nanti akan kami sampaikan setelah pemateri kita menyampaikan materinya. Untuk materi pertama, keynote speaker kita yang pertama adalah Ibu Hetifah. Kami persilahkan untuk memaparkan materi, waktu secukupnya, kurang lebih 15-20 menit ya Ibu. Nanti akan bisa disambung sesi tanya jawab dan pendalaman, baik dari panelis maupun dari audiens yang mengikuti kegiatan kita kali ini. Pada Bu Hetifah dipersilahkan. Oh ya, baik. Terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Selamat berakhir pekan, namun kita tetap selalu produktif ya. Saya merasa bangga melihat semangat yang seperti ini, apalagi ini kita menjelang akhir tahun ya. Sudah sekian bulan kita menghadapi pandemi, dan tentu saja semua bidang kehidupan kita terpengaruh ya, termasuk pendidikan. Ini saat yang tepat untuk kita merefleksi dan tentu saja menentukan sikap juga gitu dengan berbagai dinamika yang ada, dan juga mungkin banyak ya hal yang ingin disampaikan oleh berbagai stakeholder pendidikan. Kami dari DPR RI sangat siap ya untuk berdialog dan juga untuk bersama-sama kita nanti menyepakati ya langkah-langkah apa yang perlu dilakukan agar permasalahan yang kita hadapi di dunia pendidikan saat ini di masa pandemi bisa kita cari solusinya ya, dan tentu saja kalau bisa kita lebih maju lagi untuk di 2021 yang akan datang. Nah, saya mulai ya mungkin dengan share screen sedikit. Mungkin ada Mbak Gia yang bisa ini, atau saya langsung share screen. Oke ya. Sudah ini ya? Udah oke. Sudah oke, Ibu. Oke ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, kita tentunya ingat ya banyak sekali hal yang terjadi ya selama kita di tahun 2020 ini berusaha mewujudkan amanat ya dari konstitusi kita untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas ya, karena Bang Indra ini berkali-kali selalu mengingatkan kita
ada pandemi nggak ada pandemi, ya pendidikan yang berkualitas tetap menjadi hak masyarakat. Dan kita tetap punya tugas mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Jadi namun gitu ya, ada beberapa, ini cuma contoh-contoh saja bagaimana kita di dunia pendidikan menghadapi berbagai dinamika ya, karena waktu itu kan ini kan kita baru dibentuk kementerian baru, kita punya menteri baru, kemudian kita minta Mas Menteri segera waktu itu membentuk organisasi ya, dan organisasi ini tentu saja harus mengikuti dinamika perkembangan pemikiran kita terkait dengan pendidikan yang akan diwujudkan di masa khususnya 5 tahun kepemerintahan saat ini. Nah, kemudian waktu itu kita ingat gitu ya, ada beberapa mungkin pemikiran-pemikiran baru, dan kemudian tidak semuanya ya, tentu saja diterima oleh publik, dan saya pikir oke saja ya, kita perlu tetap mengkritisi walaupun kita pada dasarnya tentunya mendukung apa yang akan dilakukan oleh pemerintah ya, supaya pendidikan kita mewujud seperti yang direncanakan ya di dalam rencana kerja pemerintah. Nah, kami di DPR itu kan tugasnya mensupport pemerintah sebagai mitra dalam bentuk pengaturan atau legislasi, kemudian anggaran, dan juga tentunya mengawasi. Nah, salah satu tugas pengawasan adalah jika ada kebijakan-kebijakan yang dirasakan tidak tepat, kemudian mengundang reaksi masyarakat, akhirnya kan mereka ngadunya ke DPR gitu. Atau dari media kita membaca, nah tentu kita wajib meresponnya. Sebenarnya kan soal pembuatan misalnya organisasi seperti apa itu adalah ranahnya Kemendikbud, bukan ranahnya DPR. Ya, jadi itu sebenarnya merupakan hak prerogatifnya Menteri sih sebenarnya mau membuat dirjennya, Direktorat Jenderalnya ada berapa, atau sesuai dengan peraturan yang ada ya, terkait dengan bagaimana kabinet disusun tentu saja. Nah, ini beberapa nih teman-teman ya yang kemudian yang tentu saja karena tadi COVID terjadi, kami juga harus segera melakukan refocusing anggaran. Nah, dan salah satu yang ditunggu-tunggu adalah dengan adanya pandemi COVID, karena kita terpaksa harus belajar di rumah, maka problem yang utama ya dalam rangka beradaptasi ini adalah kesulitan yang terkait dengan penggunaan ataupun ketersediaan teknologi yang tidak seluruh daerah di Indonesia memadai. Dan kemudian yang keduanya tentu saja SDM-nya sendiri, baik di sekolah seperti guru-guru dan juga kita orang tua murid. Nah, kemudian sebagai satu lembaga atau institusi pendidikan, sekolah juga beda-beda ya, Bang Indra, ada tulisan barunya tuh tentang inovasi. Gitu. Ada beberapa sekolah ternyata sangat mampu ya merespon perkembangan teknologi dan memanfaatkannya, tapi kebanyakan sekolah mungkin tidak seperti itu. Nah, keputusan penting lain mungkin terkait dengan ujian nasional dan juga nah, kemudian yang terkait dengan bagaimana kita ingin mendorong partisipasi dari berbagai stakeholder ya, termasuk program organisasi penggerak. Ini juga dinamika yang menarik. Kalau saya pribadi, Bang Indra terus terang sangat setuju dengan program ini gitu, karena menurut saya memang banyak institusi dan komunitas yang punya perhatian terhadap pendidikan. Mereka melakukan terobosan dan inovasi-inovasi, namun selama ini mungkin kurang dilibatkan oleh pemerintah atau kurang diberi kepercayaan. Nah, jadi sebenarnya intinya sih seperti itu, tapi gitu ya, tentu saja kita juga mempelajari ya, ada beberapa reaksi dan memang keputusan untuk akhirnya menunda adalah juga ya kami juga bisa memahami dan mendukung. Namun untuk tahun 2021 ini mungkin ada juga anggota yang masih belum sepakat dengan POP ini gitu ya, tapi sebagian besar saya kira karena kita sudah memutuskan bahwa POP ini memang akan dilanjutkan tentu dengan perbaikan-perbaikan berdasarkan dari masukan-masukan publik juga. Nah, kemudian yang juga sangat menarik mungkin untuk 2021
terkait dengan kebijakan BOS kan dari mulai kita relaksasi BOS ya di tahun 2020 ini, kemudian di 2021 terobosan baru yang dibuat dan kami di DPR mensupport adalah perubahan di dalam mekanisme dan khususnya tadi formula penghitungan, sehingga tidak semata-mata mengandalkan jumlah kepala atau jumlah murid yang ada di satu sekolah, ya, tapi juga memperhitungkan apakah tingkat kemahalan dan kesulitan yang dihadapi oleh satu satuan pendidikan, sehingga saat 2021 yang akan datang tidak ada memang sekolah yang akan mengurangi atau jumlah dana BOS yang diterimanya berkurang, namun akan banyak daerah-daerah yang khususnya daerah-daerah di pedalaman atau tadi daerah-daerah yang tingkat kemahalannya tinggi bisa mendapatkan dana BOS lebih besar. Nah, ini kami sangat mensupport hal ini. Belum lagi nanti yang terkait dengan mungkin teman-teman juga mengikuti ya soal masalah guru honorer ini selalu menjadi isu yang tidak pernah berhenti ya digaungkan gitu. Nanti tahun depan sudah diumumkan akan ada pembukaan formasi untuk P3K ya. Walaupun tentu sebagian ada juga yang merasa bahwa P3K tidak cukup ya, yang diinginkan adalah ASN, tapi sebenarnya ini juga satu terobosan ya, kalau 1 juta P3K dan dari anggaran APBN gitu, bukan dari APBD. Ini yang kita tunggu-tunggu juga. Nah, kemudian ada beberapa kebijakan yang mungkin kami pun sangat mengharapkan ya, masukan-masukan ya. Pertama soal TVRI dan RRI. Ini memang ada juga banyak, mungkin perlu kita evaluasi, banyak yang mengharapkan ada, karena kita juga memberikan anggaran yang mungkin lebih besar untuk tahun depan ya, dari mulai untuk konten maupun juga perluasan jangkauannya dan juga mungkin jam belajarnya. Nah, kemudian soal pemberian kuota gratis, mungkin sebagian besar mengapresiasi, tapi juga ada potensi katakanlah apa yang kita sebut mubazir ya gitu ya. Nah, ini yang harus dikurangi dengan perbaikan-perbaikan policy di dalam pemanfaatan kuota yang ada. Ya, misalnya kita bicara, kalau nggak salah sekarang sudah ada beberapa platform yang tadinya mungkin tidak bisa digunakan dengan kuota gratis ini mungkin sekarang sudah dibuka ya gitu. Nah, kemudian juga soal kurikulum. Ini juga masih ya ada dinamika, sebetulnya kurikulum adaptif ini seperti apa gitu supaya tadi di satu sisi kita menghindari learning loss yang terlalu besar, tapi juga kita tidak ingin memberikan tekanan dan beban yang terlalu besar kepada siswa dan guru. Nah, mudah-mudahan nanti dengan beberapa riset yang sedang dilakukan, modul-modul yang sekarang sudah diterbitkan gitu, walaupun sebagian besar memang bisa diakses melalui mungkin berbasis digital, tapi sebenarnya banyak daerah yang sangat mengharapkan hard copy lebih banyak ya untuk bisa menggunakan modulnya ini. Lagi pula ada puluhan modul untuk orang tua yang saya juga meragukan apakah orang tua tuh bisa ya memanfaatkan modul-modul pendamping ini kalau tidak ada mentoring dari guru-gurunya gitu. Nah, ini saya belum mendapatkan laporan ya sejauh mana hal-hal yang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang strategis ini sudah berjalan di tahun ini. Nah, dan terakhir kita juga mendengar semuanya 3,6 triliun bantuan subsidi upah ya bagi tenaga kependidikan dan bagi pendidik. Saya senangnya, kami ya senangnya karena tenaga kependidikan di sini diperhitungkan juga, bukan hanya guru-gurunya ya. Mudah-mudahan ini semuanya sudah menerima. Gitu, kami mendesak agar walaupun ada kemungkinan bisa sampai Januari, tapi agar pencairannya bisa segera. Nah, kemudian ada beberapa kebijakan pendidikan juga yang terkait dengan pandemi ini yang mungkin teman-teman semua di sini sudah memanfaatkan ya, guru-guru 4.0 di pendidik tentunya sudah memahami hal ini gitu ya. Kami juga senang dan mengapresiasi adanya portal guru berbagi dan tentu saja beberapa kebijakan lain tentu saja ini sedang dalam proses yang tadi Bang Indah ingatkan ya. Ini penting nih soal diperbolehkannya belajar tatap muka ini ya. Karena kan sekarang pemerintah memberikan otonomi yang lebih besar atau sangat besarnya kepada pemerintah daerah ya. Dan pemerintah daerah bisa saja
membuat delineasi mana wilayah yang boleh tatap muka atau belum tatap muka. Jadi bukan satu kabupaten tidak boleh semua gitu. Bisa saja di daerah tertentu sudah aman, boleh dibuka, di daerah lain tidak. Walaupun bukan tidak mungkin guru yang mengajar di suatu daerah yang dianggap aman, dia berasal dari daerah yang tidak aman. Nah, ini juga tidak semudah itu ya kita sebetulnya membuka sekolah itu. Kalau memang kasus COVID-nya itu masih cenderung meningkat. Seperti saat ini itu sebenarnya masih sangat mengkhawatirkan. Namun kami bisa memahami gitu ya bahwa berarti ini pemerintah pusat itu bukan lepas tangan sebenarnya maksudnya. Tapi ya tadi supaya tiap daerah yang paling tahu masalahnya, itulah yang mengambil keputusan dan ikut bertanggung jawab atas kesiapan setiap satuan pendidikan mempersiapkan kondisi new normal nanti. Nah, seperti itu. Tentu saja peran orang tua dan juga sekolah di sini juga menjadi penting. Nah ini yang mungkin teman-teman mendengar ya soal peta jalan. Kami sampai membuat ada satu panja gitu. Tentu saja narasumbernya ya yang ada di sini juga nih, termasuk Bang Indra ya. Karena kami melihat selama ini kita memang punya renstra setiap kementerian gitu ya. Namun kami melihat juga ada kecenderungan satu pemerintahan yang sedang berkuasa bisa membuat kebijakan yang sama sekali tidak memperhitungkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Dan kita tidak ingin hal-hal yang bagus yang sekarang sudah dijadikan dasar dalam policy untuk misalnya mentransformasi pendidikan kita ke arah digitalisasi, ya transformasi digital misalnya nanti bisa terhenti ya jika pemerintahannya berganti, orang misalnya menterinya berganti. Jadi itu dengan adanya peta jalan yang lebih panjang, ini mudah-mudahan menjadi panduan yang menghindari gitu ya hal-hal seperti ini terjadi. Nah, ini sedang dalam proses ya, teman-teman semuanya. Namun ada beberapa hal yang mungkin akan sangat mempengaruhi keberhasilan kita di dalam mendorong pendidikan berbasis teknologi ke depan, yaitu program digitalisasi nasionalnya. Alhamdulillah sih saya mendengar 60 triliun lebih ya sudah dialokasikan kepada Kementerian Kominfo, dan kami juga mendengar dari teman-teman Kominfo langsung yang kami undang pada saat menyusun peta jalan pendidikan ini. Jadi seperti tadi peta jalan pendidikan tidak hanya ada di tangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tapi kementerian lain semuanya harus ikut mendukung, termasuk bagaimana membuat internet secara memadai ada di setiap titik wilayah di Indonesia. Nah, inilah yang kami tunggu-tunggu, kita semua tunggu-tunggu ya. Mudah-mudahan tahun depan tuntas. Kemudian juga kami hal seperti ini ya, terutama untuk 4G dan sekolah-sekolah termasuk pesantren-pesantren, kemudian juga tentu saja kantor-kantor pemerintahan dan layanan publik lainnya. Gitu. Jadi sekolah itu yang terbesar gitu titiknya yang memang ingin dipastikan mendapatkan layanan internet yang siap total beroperasi di 2023 semuanya. Itu ya teman-teman, mungkin ini terakhir ya, saya kira harapan kita ke depan, pandemi ini tentu saja sudah memberikan kita satu penyadaran banyak sekali kekurangan yang harus dibenahi. Jadi ini momentum gitu. Dan kami merasa bahwa ya inilah ya, semua merasalah gitu blessing in disguise di sini. Jadi kita bisa tadi misalnya mendesak Kemenkominfo, kita juga bisa mendesak agar masalah guru honorer bisa cepat diselesaikan dan lain-lainnya ya. Jadi mohon dukungannya kepada kami di DPR juga untuk bisa menjadi mungkin mitra dialog ya dari teman-teman semuanya agar kita bisa memiliki acuan yang baik dalam pembangunan di sektor pendidikan. Karena seperti di Finlandia, peta jalan itu adalah produk dari legislatifnya gitu. Sehingga berupa misalnya tadi undang-undang yang menjadi pegangan dari pemerintahan di beberapa periode. Memang sih kalau dulu kan kita punya semacam GBHN gitu ya, garis-garis besar haluan negara, kemudian presidennya adalah
mandatarisnya gitu. Tapi kalau sekarang kan kita sudah tidak seperti itu. Jadi visi misi presiden juga penting. Tapi bagaimana caranya kita nggak mau pendidikan polisinya itu tidak berkelanjutan gitu ya. Terutama yang bagus ya seperti tadi digitalisasi pendidikan. Seperti ini. Baik, terima kasih teman-teman semuanya karena waktunya sangat singkat. Kami juga mengundang silaturahmi yang lebih dalam ya di dalam mungkin melalui media sosial di dalam rangka tadi menggali ide-ide ataupun masukan-masukan teman-teman bagi kami di Komisi 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas paparan pembuka yang disampaikan oleh Ibu Dr. Hetifah dari Komisi 10 DPR RI yang sudah menyampaikan banyak hal tadi. Setidaknya ketika kami catat, evaluasinya sangat detail gitu ya, dari apa yang sudah dilaksanakan dan apa yang akan dilaksanakan. Memang fungsi controlling dari Komisi 10 ini nampak terlihat sekali Bu Hetifah ya. Jadi semua program yang disampaikan oleh kementerian terdata dengan sangat rapi begitu. Sebelum kita lanjutkan, kami mohon izin bertanya kepada Bu Hetifah, apakah bisa mengikuti sampai sesi akhir nanti? Oh ya, silahkan, saya ikut mencermati. Ya. Oh iya, karena Bu Hetifah insya Allah bisa membersamai kita sampai akhir, dan di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Dr. Praptono, MED, Direktur P3 GTK, Direktorat Jenderal GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kami sapa terlebih dahulu, Pak Praptono sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Pak Praptono. Oh, sepertinya belum terhubung Pak Praptono. Tadi sepertinya sudah bergabung di room bersama kita. Oke, baiklah, kita tawarkan dulu ini kepada Pak Indra atau Pak Fatur, akan dilanjutkan dulu untuk panelnya atau kita menunggu Pak Praptono? Mungkin Pak Indra, atau boleh saya duluan nih Pak Indra? Pak Praptono sudah ada ya? Sudah hadir. Itu Pak Praptono sudah. Ya tuh Pak Praptono. Selamat sore siap. Pak Praptono. Pak Praptono. Selamat sore, ya Bu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan diskusi sore hari ini, Pak Dr. Praptono, MED dari Direktur P3 GTK, Dirjen GTK Kemendikbud sudah bergabung bersama kita. Bagaimana kabarnya Pak Praptono? Sehat? Alhamdulillah, sehat Mas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi Bu Hetifah dari Komisi 10 sudah membuka acara kita dengan pemaparan program-program yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan pemerintah menyikapi dinamika pendidikan saat ini. Saat ini kami mohon berkenan Pak Praptono untuk menyampaikan paparannya terkait dengan what's next ya, apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, baik khususnya di era pandemi ini dan umumnya kebijakan pendidikan secara umum, Pak Praptono. Mungkin bisa disampaikan. Silahkan. Baik. Saya buka share screen-nya. Share screen. Ya, bentar. Pak Praptono ini salah satu mitra yang sangat suportif ya dan sangat menguasai bidangnya. Kita beruntung beliau hadir. Baik. Ya. Saya kira sudah. Saya mau izin share screen. Share screen, sebentar. Aduh. Filenya. Oke. Mudah-mudahan sudah muncul ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Terima kasih Bu Hetifah yang saya hormati. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu. Sehat Bapak juga. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, salah satu yang menjadi concern dari Kemendikbud dalam rangka untuk menyikapi bagaimana upaya kita agar para guru
bisa melaksanakan tanggung jawabnya secara optimal, maka dari sekian banyak program-program yang dilakukan, antara lain dengan program guru penggerak, sekolah penggerak, kemudian juga bagaimana Kemendikbud sangat concern dengan pendidikan profesi guru. Maka satu hal yang menjadi concern dari Kemendikbud, dari Dirjen GTK terutama, dalam rangka peningkatan kompetensi guru adalah dengan melaksanakan program guru belajar. Nah, program guru belajar ini adalah satu pendekatan di mana guru itu didorong untuk terus selalu bisa meningkatkan kemampuannya dengan belajar dan terus belajar. Dan tentu kita semuanya sangat paham bahwa kalau dalam rangka untuk peningkatan kompetensi guru hanya mengandalkan pelatihan, bimbingan teknis yang itu harus dilakukan secara offline, maka tidak hanya karena membutuhkan anggaran yang sangat besar dan itu pasti tidak mampu dipenuhi sepenuhnya oleh Kemendikbud, tetapi juga situasi pandemi COVID ini yang juga bisa menyebabkan pelatihan maupun bimbingan teknis secara face-to-face itu menjadi titik rawan terhadap penyebaran COVID. Maka untuk itulah ada satu model pelatihan yang dikembangkan dengan berbasis SIM PKB, dan itu dalam pelaksanaannya bisa dilakukan dengan model daring terbimbing maupun dengan daring mandiri. Nah, untuk pelaksanaan dengan pola daring terbimbing, maka basis pengembangan yang digunakan adalah dengan memanfaatkan learning management system, tetapi kapasitas untuk melakukan ini terus terang menjadi terbatas karena ini harus diintegrasikan antara ketersediaan para pengajar atau pembimbing. Dan ini juga dilakukan oleh kami di kantor, diantaranya dalam rangka untuk penguatan kemampuan pembelajaran jarak jauh, UPT-UPT yang berada di bawah Dirjen GTK, nah itu sangat aktif untuk melakukan bimbingan teknis secara terbimbing. Bahkan kami di salah waktu masih di Direktorat GTK Dikmendiksus, kami melakukan pelatihan dengan pola daring terbimbing ini sebanyak 5.000 guru yang menangani anak-anak penyandang disabilitas. Yang 5.000 guru ini adalah menggunakan anggaran yang awalnya itu hanya direncanakan untuk pelaksanaan bimbingan teknis secara offline bagi 200 orang guru. Nah, jadi terjadi sebuah proses efisiensi anggaran yang sangat tinggi ketika kemudian pola-pola offline itu kita ubah menjadi pola daring terbimbing. Nah, yang kedua, karena memang kita berhadapan dengan jumlah guru yang sangat besar, maka ada beberapa konten pelatihan yang di setting sedemikian rupa ketika pada tingkatan untuk menanamkan pengetahuan dan pemahaman, maka itu dilakukan dengan daring mandiri, sepenuhnya daring, dan dilakukan dengan mandiri oleh para guru kita dengan menggunakan basis Massive Open Online Course, ya, MOOC. Dan ini sudah kita lakukan sejak 3 bulan yang lalu dengan paket pembelajaran berupa peningkat pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Dan di minggu yang kedua ini kami sudah mulai masuk dengan materi baru di dalam pembelajaran daring mandiri itu, yaitu dengan tema Life Skill Education yang kita sinergikan dengan UNICEF. Jadi ingin saya sampaikan bahwasanya bagi masyarakat, lembaga, organisasi atau perorangan yang
memiliki konten-konten bagus di dalam pelatihan dan memang ingin didedikasikan untuk peningkatan guru, maka kita mencoba mengoptimalkan program guru belajar ini sebagai wadah atau sarana untuk kita berkontribusi dalam pemajuan pendidikan kita. Nah, ini komponen sistem di dalam guru belajar yang sejatinya bahwa hanya berbekal dengan akun SIM PKB, ya, maka guru-guru kita dengan tetap berada di daerah masing-masing, di sekolah, di rumah, anytime, mau siang hari ataupun malam hari, mereka bisa menjadi bisa belajar untuk memahami konten-konten pembelajaran yang kita siapkan. Nah, dalam proses ke depan inilah yang sedang kita siapkan, Bapak Ibu yang saya hormati. Ini 6 ini sedang berproses dan seperti tadi saya sampaikan, alhamdulillah dari ke-6 ini yang nomor 3 ini bisa lebih dahulu kita jalankan, dan kami dalam tim pengembangan untuk guru belajar ini memang mentargetkan paling lama setiap 2 bulan itu harus keluar produk-produk baru. Bahkan dengan sangat optimis tim mentargetkan untuk paling tidak dalam 1 bulan itu keluar produk baru, karena sudah banyak sekali organisasi, lembaga-lembaga mitra, perorangan juga yang sudah menawarkan diri untuk menyertakan konten-konten yang mereka miliki agar bisa dimanfaatkan untuk pemajuan pendidikan Indonesia. Nah, ini ada satu ekosistem belajar yang sangat baik, di mana tumbuh kepedulian yang tinggi dari ekosistem pendidikan kita, dari komunitas pendidikan kita untuk bersama-sama menjadi bagian penting dari peningkatan kompetensi para guru. Nah, seri Life Skill Education sudah tayang dan kita sedang song-song untuk paket yang berikutnya ini. Nanti setelah 1 bulan atau 2 bulan LSE ini berjalan, maka kita akan masuk paket yang berikutnya. Yang ketiga adalah assessment kompetensi minimum, lalu inklusif, matematika, pembelajaran berbasis aktivitas, dan yang bakalan akan banyak sekali kita gerakan, yaitu adalah tentang guru belajar seri sekolah penggerak, karena memang ini bulan Juli 2021 nanti itu diharapkan juga sudah mulai implementasi. Nah, kemudian untuk seri masa pandemi COVID-19 ini saya pendekatan yang kita pakai dengan melalui 4 tahapan. Pertama adalah orientasi untuk pengenalan, kemudian masuk ke topik bimbingan teknis, kemudian tahap yang ketiga itu adalah diklat, ya, dengan topik antara lain untuk mendapatkan inspirasi, mengembangkan PJJ, dan merefleksikan. Kemudian yang keempat adalah pengimbasan. Nah, kita sambil membuka, tadi seperti saya sampaikan, sambil membuka untuk paket LSE, Life Skill Education, maka paket yang ini pun juga masih terus berjalan. Nah, ini sudah sampai di angkatan yang ke-3 untuk proses diklatnya, gitu. Dan untuk proses bintek kita sudah mulai selesai, karena nanti proses binteknya ini peserta sudah mulai masuk di LSE, gitu. Tapi diklat dan pengimbasan akan tetap terus berjalan. Dan ini capaian yang sudah bisa direalisasikan untuk posisi di pertengahan November kemarin. 231.000 guru sudah ambil bagian dari proses pelatihan ini. Dan tentu ini akan menjadi satu hal yang sangat menarik kalau secara konsisten kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk peningkatan kompetensi guru. Dan ini terus terang Bapak Ibu yang saya hormati menjadi sebuah pendekatan baru yang akan terus kita perkaya dan perkuat agar
masukan-masukan yang sudah disampaikan oleh masyarakat, oleh para pakar tentang bagaimana kita bisa memastikan bahwa guru yang mengikuti program guru belajar ini secara kompetensi memang bisa dijamin untuk terjadi peningkatan, atau bahkan kekhawatiran untuk menyalahgunakan atau mempermudah hanya sekedar sertifikat yang diberikan. Nah, itu menjadi sisi lain yang terus diperhatikan oleh Kemendikbud untuk dilakukan penyempurnaan. Karena hakikatnya untuk secara jujur bahwa sertifikat masih menjadi daya tarik yang sangat kuat bagi guru untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya bimbingan teknis dan pelatihan. Nah, tapi seiring dengan tantangan pendidikan kita ke depan dan tumbuhnya kesadaran yang tinggi dari para guru, maka kebutuhan untuk terus belajar dan meningkatkan profesionalisme kecenderungannya lebih mendominasi dibanding hanya sekedar ingin mendapatkan sertifikat. Nah, ini satu suasana dalam belajar dari para guru kita yang sudah mulai tumbuh. Saya kira itu untuk memancing untuk menjadi bahan diskusi kita pada sore hari ini. Sekali lagi bahwa dari berbagai macam inovasi dan perubahan yang dilakukan, maka kemitraan, kegotong royongan dari semua pihak untuk menjadi bagian penting dari proses peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan adalah menjadi sisi yang terus kami fasilitasi, kami wadahi untuk kita menjadi tim yang solid bersama-sama dengan pemerintah, ya, Kemendikbud. Saya kira itu, Mas, beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan pada Dr. Praptono yang telah mengelaborasi sebagian konten tadi yang disampaikan oleh Ibu Hetifah, khususnya di dalam akselerasi pendidikan selama pandemi, yaitu dengan peluncuran beberapa program dari Direktorat GTK, khususnya dalam program guru belajar. Bapak Ibu peserta kegiatan diskusi pada sore hari ini yang mengikuti melalui live di YouTube streaming, silakan jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat, nanti akan kami sampaikan kepada para narasumber setelah sesi tanya jawab dibuka. Baik Bapak Ibu sekalian, Bu Hetifah, Pak Praptono yang sudah membuka kegiatan diskusi kita dengan paparan program apa yang sudah dilaksanakan, gitu ya, apa yang sudah dilaksanakan dan apa yang akan direncanakan di periode selanjutnya di tahun 2021. Nah, selanjutnya telah hadir pula beberapa narasumber kita pada kesempatan sore hari ini yang akan menjadi panelis, begitu ya, menyampaikan paparan visi ideal sekaligus tanggapan terhadap apa yang sudah dilaksanakan. Kami perkenalkan terlebih dahulu para narasumber dan panelis kita pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama ada Bapak Indra Karismiaji. Beliau adalah pemerhati dan praktisi pendidikan. Pak Indra, bisa disapa? Pak Indra. Ya, terima kasih Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa lagi Bapak Ibu sekalian. Salam sehat untuk semua. Baik, untuk narasumber berikutnya ada Bapak Denny Hadiana. Beliau adalah pendiri Indonesia Bermutu dan penasihat Hiper Indonesia. Pak Denny, Kang Denny. Ya, Mas Ari, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya panelis dan narasumber kita yang ketiga adalah Bapak Fatur Rahim. Beliau adalah founder dari Hiper Indonesia dan Aktivindo. Pak Fatur, bagaimana kabarnya Pak Fatur? Alhamdulillah Mas Ari, apa kabar semuanya? Terima kasih Pak Praptono dan Bu Hetifah sudah bisa bergabung di kegiatan kami pada sore hari ini. Terima kasih. Baik, demikianlah tadi tiga narasumber atau panelis yang akan ikut membuka dan memantik diskusi kita pada kesempatan sore hari ini. Untuk yang pertama, sebagai catatan reflektif mungkin terhadap program-program yang telah dilaksanakan oleh kementerian dan pemerintah. Untuk pemateri yang pertama mungkin Pak Indra itu ya.
bisa disampaikan catatan reflektifnya karena ini bertepatan di bulan Desember gitu ya, di akhir tahun kita akan menyongsong tahun baru di 2021. Mungkin selama memantau perkembangan pendidikan di tanah air selama ini, mungkin Pak Indra ada beberapa catatan reflektif maupun gagasan dan pandangannya, atau mungkin ada sesuatu yang perlu diluruskan atau perlu diingatkan begitu kepada stakeholder pendidikan kita. Pada Pak Indra, untuk catatan reflektifnya yang pertama dipersilahkan sembari kita menunggu sesi tanya jawab dari para audiens yang melalui YouTube streaming. Pada Pak Indra disilahkan. Ya, makasih Mas Ari. Tadi cukup komprehensif ya disampaikan oleh Bu Hetifah. Kalau Pak Praptono tentunya dari sisi GTK-nya ya secara khusus karena beliau adalah pejabat di Dirjen GTK. Nah, beberapa catatan saya memang seperti tadi Bu Hetifah juga sudah menyampaikan, saya selalu mengingatkan pandemi tidak pandemi, program pembangunan SDM unggul itu tetap tidak boleh bergeser, kan gitu. Artinya tidak boleh mundur dengan alasan pandemi, kan begitu. Nah, kalau nggak salah sebulan yang lalu Bank Dunia itu menerbitkan lagi kajian mereka tentang Indonesia, pendidikan Indonesia, itu prediksi mereka lebih ngeri lagi kan gitu, lebih ngeri lagi menghadapi PISA tahun depan, angka PISA kita akan jeblok lagi, bahkan mungkin yang kembali seperti zaman Orde Baru malah kan begitu, dan ini mungkin gitu yang membuat juga pemerintah pusat mengeluarkan SKB 4 Menteri untuk segera bisa tatap muka kan begitu, karena di sana kan dijelaskan kalau tanpa ada tatap muka itu dampak-dampak negatif itu muncul, ada learning loss, ada stres, ada putus sekolah dan lain sebagainya. Tapi juga seperti tadi Bu Hetifah sampaikan, saya baru nulis minggu ini di Suara Pembaruan, kalau ternyata ada kok sekolah-sekolah yang sudah berhasil mentransformasi dirinya, sekolahnya menjadi bukan learning loss tapi learning gain kan begitu. Jadi dan itu bukan tidak ada, tapi mungkin yang belum diamplifikasi, belum dibuat dilihat oleh pemerintah supaya bisa diduplikasi, ya kan? Sehingga tadi intinya adalah pandemi tidak pandemi, kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa, kita harus mensukseskan program pembangunan SDM unggul, karena juga sekali lagi saya mengingatkan, dengan adanya perubahan kita sekarang berada di era industri 4.0 ini, kita punya mimpi ada bonus demografi, tapi kalau pendidikan ini tidak kita kelola dengan baik, yang kita hadapi adalah bencana demografi. Mungkin itu dulu dari saya, Mas Arif. Terima kasih. Ya, baik Pak Indra, ya, sebuah kritikan atau mungkin pengingat gitu ya terkait learning loss gitu ya. Yang dikhawatirkan akan jauh lebih rendah dibanding masa Orde Baru, dan kemudian pemerintah mewacanakan atau mengizinkan begitu tatap muka dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri. Mungkin ini bisa menjadi ditanggapi terlebih dahulu sebelum kita ke pemateri narasumber berikutnya. Pak Praptono mungkin bagaimana Pak pandangannya terhadap apa yang disampaikan Pak Indra ya, biar kita lebih cair. Ya. Baik, ya Mas Ari, jadi yang disampaikan oleh Pak Indra itu kan hasil riset World Bank. Jadi memang persis World Bank itu di bulan September itu menyampaikan paparan kepada kita, melakukan riset yang isinya memprediksi tingkat capaian literasi, numerasi, dan sains anak-anak kita kalau pandemi COVID-19 itu
tidak tuntas atau masih terjadi sampai pada bulan-bulan sampai rancangan pada bulan tertentu. Yang pada saat itu beliau menyampaikan seandainya COVID itu masih terjadi sampai November, itu, maka prediksi dari World Bank itu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Indra tadi. Tapi data itu diambil ketika pandemi terjadi di awal-awal, ya, di bulan April, Mei. Dan saya kira Bapak Ibu tahu sendiri ya, bagaimana kegaduhan dan shocknya para guru kita di awal-awal pandemi COVID yang dipaksa sekolah harus offline, harus tidak boleh ada tatap muka dan harus terjadi pembelajaran jarak jauh. Yang kondisinya saat itu guru tergagap-gagap dengan teknologi, anak-anak juga punya problem dengan persoalan infrastruktur untuk melakukan pembelajaran online. Orang tua juga secara psikologis ada beban yang berat, sehingga banyak sekali informasi yang kita dapatkan dengan adanya persoalan psikososial yang dialami oleh para siswa kita, orang tua, dan juga para guru. Nah, itulah yang kemudian berbagai macam inovasi dan upaya untuk peningkatan untuk mengatasi persoalan-persoalan tadi, seperti di bulan Juli ya, dilakukan sebulan penuh seri webinar, kemudian dibuatlah portal guru berbagi yang membantu guru-guru yang memiliki kesulitan untuk membuat RPP, mendapatkan praktek baik, kemudian juga puluhan ya, bahkan di data kami itu ada 40 lebih, kalau tidak salah 48 organisasi lembaga yang peduli dengan peningkatan kompetensi guru itu menjadi mitra pemerintah untuk melakukan pelatihan-pelatihan secara online, dan termasuk juga yang dilakukan oleh Pak Indra ini. Mungkin Pak Indra juga bisa kasih tahu berapa puluh atau mungkin sudah berapa ratus kali pelatihan online dilakukan gitu. Nah, termasuk juga kemudian hadirnya portal guru belajar itu juga bagian dari komitmen atau upaya dari Ditjen GTK ketika pelatihan secara tatap muka tidak bisa dilakukan, dan bagaimana kemudian guru-guru kita untuk bisa tetap belajar meningkatkan profesionalisme dan kompetensi dirinya. Nah, mudah-mudahan dengan sekian banyak inovasi layanan yang kita berikan, nah ini yang prediksi World Bank yang tadi disampaikan itu tidak menjadi kenyataan, gitu. Karena kalau membaca hasil prediksinya, memang benar yang disampaikan oleh Pak Indra tadi, gitu. Ketika memang upaya perbaikan atau mitigasi resikonya itu tidak dilakukan, gitu. Kami di Ditjen GTK di bulan Desember ini pun juga setiap hari melakukan pelatihan dan bimbingan teknis kepada guru dengan tema-tema yang tadi, bagaimana menyiapkan guru kita untuk bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka yang insya Allah dimulai di bulan Januari nanti. Itu Mas Ari. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Praptono. Sebuah optimisme besar bagi kita ya untuk melihat dan membuat ramalan atau prediksi dari World Bank tadi tidak menjadi kenyataan, karena kita sudah melakukan banyak hal dan tidak berdiam diri ya, karena surveinya bulan Maret. Sekarang sudah ada banyak kegiatan yang disampaikan oleh Pak Praptono tadi. Selanjutnya ini untuk Bu Hetifah, kita masih mempersoalkan, ada pertanyaan dari jamaah atau netizen ya di YouTube gitu yang bertanya kepada Bu Hetifah terkait dengan pembelajaran tatap muka ini. Apakah pemerintah nanti melepas diri dengan mengizinkan tatap muka ini kepada pemenang daerah? Ini menurut pandangan Bu Hetifah bagaimana? Ada banyak keraguan dan ketakutan dari stakeholder pendidikan di bawah itu kalau nanti diwajibkan untuk tatap muka oleh pemerintah daerahnya, tapi kesiapannya belum maksimal dan sebagainya. Mungkin pandangan dari Bu Hetifah bagaimana? Ya, betul. Saya juga sempat ketika sehari sebelum Mas Menteri mengumumkan, kita sempat dialog lah gitu secara informal gitu. Dan saya mengingatkan di situ Pak Praptono, jangan sampai ada kesan pemerintah kayak lepas tangan gitu kan.
Nah, apalagi gitu ya kalau daerah tertentu memang itu perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat gitu. Kita memang harus membuat satu pemantauan dan pembinaan, itu kan juga tugasnya pemerintah pusat. Nah, pertama yaitu tadi menyusun checklistnya kan, itu udah ada kan. Jadi misalnya apa-apa hal-hal yang harus dipenuhi sebagai syarat sebelum satu satuan pendidikan dinyatakan siap membuka program tatap mukanya. Nah, ini kan tidak mudah juga sebenarnya kan, apa yang terkait dengan sarprasnya, apa yang terkait dengan kesiapan dari guru-guru dan mungkin tenaga kependidikan lainnya. Nah, checklist ini di dalam itu tentu di dalam pelaksanaannya membutuhkan mungkin semacam ya sertifikasi, tapi dalam arti gimana ya? Jadi kalau tidak siap ya jangan dipaksa dibuka gitu. Bahkan kalaupun daerahnya sudah dianggap misalnya sudah zona yang cukup aman pun, tetap pada saat ini protokol kesehatannya itu berbeda dengan, jadi bukan dibuka sama persis. Kan ada shift ya, misalnya soal jaga jarak gitu. Bagaimana itu diterapkan? Berarti kan kapasitas ruang kelas akan berbeda dengan sebelumnya. Berarti kan harus ada sistem shift. Nah, bagaimana dengan yang rombelnya malahan tadi ya udah tidak memadai nih daya dukung di sekolahnya. Nah, mungkin nanti berarti guru-gurunya juga akan ada pengaturan, apakah gurunya harus tetap kelas 1 ngajar kelas 1 atau mungkin ada kombinasi guru-guru mungkin tidak harus seperti sekarang. Nah, itu semuanya kan harus dipersiapkan dengan sangat baik, dan saat inilah gitu sebelum kita memasuki Januari kita mempersiapkan semua itu. Dan kami bahkan mendesak gitu ya Pak Praptono, mudah-mudahan nanti kita bisa juga mendapatkan dukungan dari Kementerian Keuangan untuk membantu sekolah-sekolah memastikan bahwa mereka mampu menerapkan protokol COVID ini dengan baik. Jangan sampai ada alasan, aduh toilet kami masih belum dialiri air bersih gitu kan. Atau misalnya tadi ruang kelasnya seperti ini tidak aman karena sudah 9 bulan tidak ada maintenance gitu kan. Akhirnya jadi reot-reot atau atapnya agak membahayakan, apalagi ini musim hujan dan sebagainya. Jadi itu nggak boleh terjadi. Begitu ya, jadi kita harus bahkan mungkin ada alokasi dana khusus di luar, ya mirip-mirip seperti hibah ini atau subsidi upah, tapi untuk 2021 secara tersendiri untuk mendukung sekolah-sekolah agar mereka siap. Dari mulai tadi mungkin beli alat temperatur untuk tembak atau mungkin menyediakan masker di sekolah. Jangan harap semua anak tuh harus otomatis punya masker yang memenuhi syarat gitu. Jadi sekolah harus menyediakan. Kemudian juga mungkin hand sanitizer ataupun tadi membuat tempat cuci tangan atau apalagi yang lainnya. Jangan alasan itu yang membuat mereka nanti tidak melakukan juga tatap muka padahal sebenarnya sudah bisa. Jadi kebalikannya ya, atau sebaliknya. Gitu. Jadi pengawasan sangat penting, fasilitasi sangat penting, memotivasi sekolah ya untuk meyakini bahwa mereka sebenarnya sudah siap atau belum siap itu juga sangat penting. Terima kasih Bu Hetifah untuk tanggapannya. Selanjutnya sebelum kita lanjutkan ke panelis atau narasumber berikutnya, kami cek dulu Kang Denny. Kang Denny sudah siap? Siap, silakan. Oh, siap. Baik, untuk pemateri atau narasumber kita menyampaikan catatan reflektifnya di akhir tahun ini tentang pendidikan tanah air, pada Kang Denny Hadiana, dipersilahkan. Terima kasih Mas Ari, Ibu Hetifah, Pak Praptono, Mas Indra dan Mas Fatur. Dari partnership ya dari DPR yang disampaikan Bu Hetifah itu, legislasi, budgeting dan pengawasan serta regulasi program dan kebijakan dari Kemdikbud itu kan sebenarnya ujung-ujungnya itu gimana agar terjadi praktik baik di ruang kelas, yakni praktik baik pembelajaran dan penilaian. Lalu di ruang kelas kita di sana akan menemukan 3 komponen utama. Yang pertama murid ya, yang kedua guru,
dan yang ketiga itu kurikulum. Nah, kurikulum di sini masuk dalam ranah pembelajaran, penilaian, dan bahan ajar. Saya mulai dari guru, seperti yang disampaikan Bu Hatifah tadi. Saya rasa bahwa yang fundamental, yang memang perlu kita serius ini bersama-sama ini, membenahi pola pendidikan calon guru sejak dia mahasiswa, dan pengembangan karir guru. Yang pertama, saya kok membayangkan bahwa seseorang ketika ingin menjadi guru, minimal sejak SMA itu sudah punya cita-cita, sudah punya mimpi gitu ya, sudah kesengsem ingin menjadi guru. Ini penting, sehingga kemudian dia melanjutkanlah kepada pendidikan guru. Lalu di pendidikan guru ini, minatnya, kecintaannya, mimpinya dibuat semakin menjadi-jadi gitu dengan berbagai skenario dan desain dari pemerintah. Potensinya, bakatnya diasah lagi sehingga semakin hebat ini di pendidikan guru ini. Kompetensinya terus juga diasah sehingga makin mumpuni. Lalu ketika dia menjadi guru, maka dia akan betul-betul menjadi guru. Nah, sementara saat ini kita bisa melihat bahwa tampaknya gitu ya, seseorang yang sejak SMA tidak punya cita-cita jadi guru gitu ya. Kemudian dia sekolah di luar sekolah pendidikan guru gitu. Kemudian dengan fasilitasi undang-undang guru dan dosen, di akhirnya gitu ya, di seleksi terbuka, ini dia menjadi bisa gitu ya, ikut bersama-sama menjadi guru dengan berbagai seleksi. Ini menarik. Di satu sisi ada orang yang cinta sejak SMA menjadi guru, masuk ke pendidikan guru. Sementara di sisi lain ada orang yang mungkin tidak terbayang akan menjadi guru. Dia sekolah di luar pendidikan keguruan, karena berbagai keadaan akhirnya menjadi guru. Ini menarik nih. Orang yang kedua itu bagi saya, jika dia ini masuk kelompok orang yang kebetulan menjadi guru. Dan saya yakin jika orang yang kebetulan menjadi guru, maka dia tidak akan betul-betul menjadi guru yang betul. Ini masalah, ini pertama. Jadi ini concern-nya di sana. Mestinya Kemendikbud itu lebih fundamental sekali ya, yang dibenahi itu dulu, mendasar sekali. Tentang cinta gitu dan lain-lain. Nah yang kedua, tentang guru ini juga penting sekali ketika guru sudah dalam posisi guru gitu ya. Kita harus pertama, tidak baik tidak elok ya, melulu menyalahkan guru terhadap berbagai rendahnya mutu pendidikan kita. Ini pikiran-pikiran ini saya rasa kita harus gerak gitu ya. Bahwa menjadikan guru menjadi pihak yang paling bersalah terhadap berbagai rendahnya mutu pendidikan ini juga tidak baik, tidak elok. Maka sekarang harusnya kita berpikir bahwa barangkali gitu ya, program, kebijakan dan perlakuan kita kepada guru yang tidak tepat sehingga gonta-ganti menteri gitu ya, maka ini juga selalu berulang masalah guru ini. Oleh sebab itu penting bagi kita berhati-hati ya, berhati-hati mengeluarkan berbagai program, berbagai kebijakan yang punya potensi mengusik hati nurani guru. Misalnya melabeli sebagian guru sebagai guru tertentu gitu ya. Sedangkan sebagian guru yang tidak dilabeli apa-apa. Karena bagi saya yakin bahwa hakikatnya guru itu adalah penggerak. Minimal 3H yang digerakkan oleh guru. Head-nya ini, apa yang ada di kepala anak, pengetahuannya itu harus bergerak. Heart-nya ini, hati, sikap, karakter, perilaku juga harus bergerak. Hand-nya ini, tangan, ini simbol keterampilan. Maka saya yakin bahwa melekat dalam diri guru dia itu penggerak dengan berbagai konteks dan kondisi yang berbeda-beda. Melabeli sebagian guru gitu sebagai guru penggerak gitu. Sementara guru yang lain nggak tahu guru apa namanya, ini juga harus sangat hati-hati kita kemas kebijakan ini. Makanya saya sangat apresiasi ini kepada Pak Praptono tadi yang menyampaikan program yang sangat baik itu guru belajar. Ini lebih enak. Beda dengan yang tadi. Karena apa? Karena guru belajar itu clear ya, bahwa guru itu terus berubah. Ini hakikat seorang guru. Guru yang sudah berhenti belajar, ya sebaiknya berhenti mengajar. Itu betul filosofi Pak Prapto.
Guru belajar itu adalah guru yang terus berburu baru, guru yang sudah berhenti belajar memang sebaiknya berhenti mengajar. Yang kedua dari guru belajar ini juga pasti guru akan terus berpikir. Baru yang ketiga, yang terakhirnya itu guru berjuang itu. Jadi ini saya pesan sekali kepada kita semua untuk hati-hati gitu ya, mengeluarkan berbagai hal yang punya potensi mengusik hati nurani guru. Itu catatan kecil tentang guru. Yang kedua, di ruang kelas itu ada kurikulum. Nah, saya kok berpikir begini ya. Saya termasuk orang yang belum menemukan ya konsep yang kuat gitu, konsep yang solid gitu tentang penyederhanaan kurikulum. Kalau saya lebih pas barangkali menurut saya itu bahasanya itu kristalisasi kurikulum ya. Ini kan sederhana, kristalisasi kurikulum itu kan kurikulum esensial gitu, bukan beda maknanya dengan penyederhanaan. Ibarat garam gitu, yang 1 kilo itu kan kristalnya mungkin hanya 1 gram, tapi 1 gram ini mewakili rasa garam, mewakili warna garam. Nah, ini penting dipikirkan istilah-istilah yang pas seperti ini, karena kan di Kemdikbud kan para pemikir itu banyak begitu. Nah, yang kedua, guru juga tentang kurikulum ini kita perlu berpikir satu lagi, bahwa sebaiknya mungkin ke depan guru itu jangan kita perlakukan sebagai pelaksana kurikulum saja. Nah, guru itu ke depan perlu kita pikirkan gimana dia menjadi juga sekaligus pengembang kurikulum. Nah, dengan desain learning outcome yang pas, saya pikir ini bisa saatnya kita berubah ya dari guru objek kurikulum, hanya pelaksana kurikulum, gimana guru ini dibekali berbagai hal sehingga dia selain pelaksana kurikulum, juga dia pun pelan-pelan bisa pengembang kurikulum. Ini menarik. Itu catatan saya tentang kurikulum. Yang ketiga ini tadi dari Bu Hetifah tentang UN ya. Saya melihat bahwa kebijakan apapun dari pemerintah ya, baik UN, sebelumnya ada UAN, sebelumnya ada EBTANAS, sebelumnya ada ujian sekolah, ujian negara, bahkan rencananya nanti ada AN dan ada AKM. Saya yakin kok niatnya itu baik. Itu saya yakin. Tidak ada kebijakan pemerintah yang diniatkan untuk, apalagi pendidikan ya, diniatkan untuk tidak baik. Itu pasti niatnya baik. Demikian juga UN. Saya selalu melihat dua sisi ya. Ada plus minusnya sebenarnya dengan UN. Nah, dari plusnya yang tetap saya pikir harus dijaga itu kan, meskipun ada kontroversi, tapi gimana ini motivasinya ini tetap ada. Nah, sehingga AKM nanti yang konon katanya sejak mulai 2021 ini tetap menjaga motivasi belajar murid ini, gimana ini mendesain sebuah AKM sehingga motivasi belajar murid tetap terjaga, motivasi mengajar guru tetap baik, motivasi mengelola sekolah oleh kepala sekolah juga tetap baik. Yang ketiga, catatan yang penting bagi AKM, ini maksudnya baik ya, agar bagaimana guru fokus kepada praktek-praktek pembelajaran dan penilaian, mendapatkan input dari AKM untuk memperbaiki pembelajaran dan penilaian di ruang kelas, sehingga sangat low stake gitu. Bagus sekali sebenarnya maksudnya. Tapi oleh sebab itu yang bagus dari awalnya ini, harap nih kita semua menjaga gitu. Jangan sampai nanti di tengah jalan ada keinginan-keinginan gitu untuk mengaitkan AKM dengan akreditasi, untuk mengaitkan AKM dengan sertifikasi, untuk mengaitkan AKM dengan prestise. Meskipun nanti AKM-nya low stake bagi siswa, tapi kalau di high stake kan dengan akreditasi, nanti pelan-pelan juga akan jadi high stake juga. Karena kan itu menilai kinerja sekolah. Lalu kepala sekolah kan akan berpikir, pada akhirnya kembali lagi ke kekhawatiran kita, teaching to the test, bukan teaching to the value. Maka kalau mau berani, ya sudah, yuk kita pikirkan sekolah tanpa tes, bukan tanpa assessment, berbeda ya. Jadi kita mikirnya sekolah tanpa tes, bukan berarti tidak ada assessment, karena ada paradigma yang berbeda. Nah ini barangkali beberapa hal, Mas Ari ya, yang saya mudah-mudahan ya saya kemas dengan sangat simpel ini. Masih Mas Ari, silakan. Oke, terima kasih Kang Denny. Catatan reflektifnya terhadap pendidikan kita. Setidaknya ada 3 tadi yang dicatat, yang digarisbawahi. Yang pertama terkait dengan guru, kemudian kurikulum, dan yang ketiga adalah penilaian. Nah, ini tadi menyinggung sedikit tentang AKM gitu ya. Nah, ini mungkin nanti akan lebih diperdalam lagi terkait dengan AKM ini. Tadi Pak Indra sepertinya ingin menyampaikan sesuatu ini. Ketika Pak Denny menyampaikan tentang AKM, Pak Indra langsung
semangat ini ya. Apa ini? Mungkin ada pandangan ini Pak Indra sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu. Sebelum nanti kami mohon berkenan Pak Praptono untuk menanggapi tadi terkait dengan program yang menyangkut guru gitu ya. Pak Indra tadi ingin menyampaikan sepertinya ada sesuatu ini yang harus disampaikan sebelum tahun ini berganti Pak dan AKM dilaksanakan. Mari Pak Indra, mungkin tadi ada yang disampaikan. Kalau saya tambahan sedikit sih, dan ini waktu itu juga saya sudah membuat diskusi khusus tentang hal ini. Problem besarnya kembali kalau tadi Pak Denny menyampaikan tujuannya baik, ya kan? Kita juga yakin semua tujuannya baik. Tapi salah satu problemanya sekarang ini adalah komunikasi publiknya yang kurang baik kan. Jadi semua orang ini bingung dengan AN atau AKM itu seperti apa. Bahkan waktu itu beberapa perwakilan dinas pendidikan mengatakan kami mau sosialisasi itu dasarnya apa kan gitu. Karena naskah akademiknya nggak ada, aturannya belum ada, Permendikbudnya tidak ada kan gitu. Kabarnya sih mau dibuat PP baru tentang ini, tetapi kan juga belum ada. Dan ini kalau berhubungan nanti dengan daerah, keuangan daerah, APBD bisa kacau semua kan gitu. Kalau tidak segera dibuat aturannya, ada sosialisasi yang jelas. Jadi kalau sekarang kita mau mendiskusikan AN atau AKM apapun sulit karena naskah akademiknya juga belum ada, ya kan? Aturannya belum ada, masih berupa wacana nih. Tapi semua orang udah heboh kan gitu. Udah ada bimbel AKM, udah ada buku-buku AKM, wah itu sudah ngeri sekali kan gitu. Yang akhirnya nanti jadi berbelok. Mungkin itu catatan dari saya, Mas Ari. Terima kasih Pak Indra. Tadi terkait dengan AKM ditambahkan oleh Pak Indra. Naskah akademiknya seperti apa, peraturan pendukungnya seperti apa. Nah, saya mohon Pak Praptono tadi menanggapi yang disampaikan oleh Kang Denny terkait dengan guru gitu ya, rekrutmen calon guru, kemudian tadi program untuk guru yang berhati-hati memilih diksi kata juga ya, guru belajar, guru penggerak dan sebagainya. Tadi mungkin ada pandangan sekaligus mungkin ada bocoran Pak Praptono terkait dengan AKM karena tadi kami lihat salah satu program guru belajar serinya salah satunya tentang AKM. Silakan Pak Praptono. Mari. Baik, terima kasih Mas Ari, terima kasih Mas Denny. Satu ulasan yang sangat komprehensif ya. Jadi saya sampaikan terima kasih. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati bahwa di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ini kan kebijakan umumnya itu kita sebut dengan transformasi GTK. Nah, transformasi GTK itu ditopang dengan 5 pilar kebijakan strategis. Yang pertama adalah transformasi kepemimpinan pendidikan. Inilah yang banyak bicara tentang guru penggerak, guru belajar, kemudian model kompetensi guru dan pemimpin sekolah. Nah, itu di pilar yang pertama. Nah, khusus terkait dengan rekrutmen guru, maka ini akan menjadi bagian dari pilar kebijakan yang kedua, yaitu transformasi pendidikan profesi guru. Ada 2 hal yang pokok di sana. Yang pertama adalah untuk pendidikan profesi guru dalam jabatan, di mana kita ada 1,6 juta guru yang hari ini ada di dalam satuan pendidikan kita, yang mereka harus segera mendapatkan kesempatan untuk pendidikan profesi guru, karena memang berdasarkan undang-undang itu selambat-lambatnya tahun 2015 dan sampai sekarang belum selesai. Mas Menteri berkomitmen untuk menyelesaikan ini di sebelum tahun 2024. Nah, ini kami di tim GTK sedang menyiapkan bagaimana agar 1,6 juta guru ini segera bisa berkesempatan untuk mendapatkan PPG, sehingga akan berujung satu pengakuan apakah memang guru yang bersangkutan layak untuk mendapatkan sertifikat, artinya menjadi guru
yang certified atau tidak. Tapi harus ada pendidikan profesi gurunya. Nah, kemudian yang kedua, kita ingin guru-guru atau calon-calon guru yang akan mengisi dalam pendidikan kita, ini memang calon-calon guru yang dari sejak awal itu sudah terseleksi. Itulah sebabnya maka pendidikan profesi guru prajabatan itu akan menjadi pintu gerbang utama kita untuk memasukkan orang-orang hebat, orang-orang terbaik, orang-orang yang secara passionnya itu memang memilih guru itu sebagai profesinya, bukan karena pilihan-pilihan terakhir seperti yang disampaikan oleh Mas Denny tadi. Dan untuk itulah maka pembicaraan tentang pendidikan profesi guru prajabatan ini akan melibatkan tidak hanya LPTK sebagai tempat pendidikan, tetapi juga pemerintah daerah, termasuk Kemendagri dan Kemenpan RB serta BKN. Karena apa? Karena kalau kita ingin mendapatkan guru atau calon guru yang terbaik, kan harus jelas daya tariknya. Dan saya kira kalau dari pendidikan profesi guru kemudian mendapat ketegasan atau kejelasan tentang masa depan karirnya, maka insya Allah akan bisa mengundang atau memancing putra-putri terbaik kita untuk mengambil guru sebagai profesi pilihan. Nah, ini juga sedang berproses di kami, karena memang ini adalah pilar kebijakan yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan kurikulum. Saya kira kata kunci di dalam implementasi kurikulum ini kan bagaimana guru kita itu memandang bahwa kurikulum itu bukan kitab putih yang tidak bisa diotak-atik sama sekali. Justru kemampuan melakukan revisi, review, sehingga kemudian setiap guru bisa melakukan modifikasi dan adaptasi dengan melihat kemampuan anaknya, karakteristik peserta didiknya, dengan melihat daya dukung di lokal yang ada, kearifan lokal, maka kita harapkan bahwa guru-guru kita itu mampu untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan karakter dari setiap peserta didik. Nah, maka itulah teaching at the right level itu menjadi upaya yang terus dilakukan oleh Ditjen GTK dalam rangka untuk meningkatkan mutu belajar kita, belajar anak-anak. Nah, beberapa hal yang pernah disampaikan oleh Mas Menteri, misalkan dengan penyederhanaan kurikulum yang sudah disampaikan dalam pandemi COVID, sesungguhnya esensinya ya tadi yang disampaikan oleh Mas Denny tadi, bahwa mestinya itu kan tidak perlu dilakukan oleh Kemendikbud seandainya guru-guru kita itu sudah mampu mengidentifikasi kompetensi dasar esensial, mampu memilih materi-materi substansial untuk disampaikan kepada anak didiknya. Nah, tapi seiring sejalan dengan semangat Merdeka Belajar, maka kita sepakat bahwa kemampuan fleksibilitas, modifikasi, dan adaptasi dalam penyampaian kurikulum, baik dari aspek tujuan, materi, proses, dan penilaian, itu menjadi aspek penting yang harus dimiliki oleh para guru. Dan itulah yang menjadi konten dari pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Ditjen GTK. Jadi ketika kita lihat kurikulum pendidikan calon guru penggerak, kurikulum untuk calon kepala sekolah penggerak, nah itu semuanya di dalamnya berisi penanaman kemampuan itu, Mas Denny. Tinggal nanti seperti yang disampaikan oleh Mas Indra tadi kan, bagaimana bahasa publiknya agar kemudian tidak menimbulkan kegaduhan dan kehebohan ya, seperti asesmen kompetensi minimum ya belum dijalankan tapi hebohnya sudah luar biasa, bahkan sudah mulai ada yang melakukan aktivitas-aktivitas yang itu jauh dari karakter dan tujuan, bahkan manfaat yang ingin diharapkan dari asesmen kompetensi minimum. Karena ini kan sesungguhnya memang benar, itu bukan untuk menentukan kelulusan, kenaikan kelas, dan sebagainya. Ini adalah lebih untuk melihat seberapa jauh
capaian hasil belajar yang didapatkan oleh para peserta didik dari inovasi dan kreativitas kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh para guru, yaitu dari aspek literasi dan numerasi. Nah, itulah sebabnya tidak perlu juga sebenarnya itu ada bimbingan belajar dan sebagainya gitu. Kalau persoalan naskah akademik, regulasi itu pasti kita dilakukan, dan itulah sebabnya kenapa AKM ini kan masih berproses dan belum didop oleh Kemendikbud, belum di launching ya, karena memang aspek-aspek yang menjadi penting untuk dasar kita melakukan sebuah kebijakan itu sedang berproses dan itu dilakukan ya. Jadi kalau soalan naskah akademik pasti ada, karena ini kan hampir seluruh kebijakan baru itu pasti dilandasi dengan naskah akademik. Sebagai gambaran, insya Allah kalau tidak ada rencana awalnya kan memang ini akan cepat ya di tahun 2020 ini. Tetapi karena situasi pandemi COVID ini kemungkinan di bulan Mei. Tapi walau alam kita tunggu saja proses yang sedang berjalan untuk asesmen kompetensi minimum ini. Tapi yang jelas tidak perlu lagi lah ada semacam kayak bimbingan belajar dan sebagainya. Dan Kemendikbud sudah pasti akan menginformasikan dengan sangat luas, mengkoordinasikan dengan dinas, bahkan seperti tadi saya sampaikan, untuk lebih memberikan pemahaman kepada guru, orang tua, anak-anak, sehingga tidak perlu harus bimbel. Nah, ini konten daripada asesmen kompetensi minimum itu kita jadikan jadi konten dari program guru belajar. Gitu. Terima kasih Mas Ari, Mas Denny. Itu yang dapat kami respon. Terima kasih Pak Praptono. Sedikit gambaran pada peserta semuanya yang mengikuti di live streaming YouTube. Jangan khawatir tentang AKM, semuanya masih berproses ya. Dan kemudian tadi ada catatan menarik dari Kang Denny ya. Kita itu kebetulan jadi guru atau guru betulan. Nah, mudah-mudahan kita semuanya menjadi guru yang betulan. Begitu. Nah, terkait dengan hal tersebut sudah ada narasumber kita yang ketiga, yang terakhir pada kesempatan sore hari ini, seorang guru, ya, insya Allah guru betulan, yang datang dari calon ibu kota baru Republik Indonesia, Pak Fatur Rahim, dipersilahkan untuk menyampaikan catatan reflektifnya sebagai seorang guru ya Pak, sebagai seorang guru. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ari. Namun sebelum ke sana, saya ingin paparan dulu sedikit saja, karena memang di Indonesia bagian tengah ini sudah hampir maghrib. Sudah bisa terlihat? Sudah. Sudah ya, oke. Nah, yang ingin saya katakan nanti ada hubungannya sebenarnya dengan guru. Sesuai dengan judul kita pada sore hari ini, bagaimana sahabat Hiper menyikapi dinamika pendidikan saat ini. Jadi begitu banyak dinamika pendidikan yang terjadi 9 bulan terakhir ini, paling tidak itu luar biasa sekali pembelajaran yang bisa kita ambil. Sebelum menyentuh ke sana, saya ingin sampaikan dulu dengan Bu Hetipah, Pak Praptono, bahwa Hiper ini usianya sudah genap 1 tahun 2 minggu gitu ya. Karena berdiri itu di 24 November 2019, itu masih komunitas saat itu. Tetapi saat dunia mulai diterpa dengan pandemi, di awal Februari kita sudah bergerak, karena memang Hiper ini kita bentuk bukan untuk guru yang biasa. Ini kalau saya katakan bahwa Hiper ini tempat guru-guru berkebutuhan khusus. Nah, guru-guru berkebutuhan khusus itu ya tempatnya di Hiper ini. Kenapa? Karena pada saat awal pandemi semua orang sedang gelagapan, kita tampil, kita coba rangkul guru-guru yang merasa berkebutuhan khusus ini untuk kita salurkan. Dan hingga saat ini sudah mungkin hampir 50-an kali webinar maupun workshop secara online kita lakukan, dengan jumlah peserta mungkin mencapai 15 ribuan hingga saat ini. Nah, sekarang apa saja sih dinamika pendidikan saat ini? Itu pertanyaan yang menarik. Ini adalah hasil dari Litbang
HIPER yang baru saja kita ambil juga. Jadi ada paling tidak ada 7 hal yang saat ini dipotret oleh pendidik di seluruh Indonesia yang menjadi dinamika pendidikan saat ini, yang menjadi isu nasional. Yang pertama itu masalah PJJ, gitu ya. Yang kedua itu masalah akses. Yang ketiga itu masalah kuota. Yang keempat itu, kelima, keenam, dan ketujuhnya, yakni AKM, kebijakan yang diambil, mutu, dan daring. Ini kata kunci yang ketika kita lemparkan ke teman-teman pendidik, inilah sebenarnya hal-hal yang dinamika pendidikan yang terjadi di 9 bulan ini, yang sampai saat ini perlu untuk terus dicarikan solusi jalan keluarnya. Kenapa? Karena banyak sekali masih permasalahan-permasalahan yang terjadi hubungannya dengan 7 hal ini. Nah, ini dinamika yang terjadi. Kemudian saat itu kita coba potret, kita keluarkan sebuah akronim. Ini bukan mau menyaingi Mas Menteri, Kementerian Pendidikan, tidak. Ini seperti saya katakan tadi, HIPER ini adalah tempat pendidik berkebutuhan khusus. Jadi karena berkebutuhan khusus, maka kita buat juga program-programnya khusus. Mereka ini tipe-tipe orang yang tidak sabaran. Kalau mungkin Merdeka Belajar dengan ada guru penggerak, itu kan prosesnya panjang ya. Ada proses seleksi, proses ini, itu mungkin proses pembelajaran yang mungkin bisa 1 tahun ke depan masih belum selesai proses itu. Nah, di dalam daulat belajar ini, kenapa kita gunakan istilah ini kita diskusikan dengan teman-teman, karena memang sekali lagi ini teman-teman yang HIPER, teman-teman yang berkebutuhan khusus, mereka merasa kalau Merdeka Belajar itu, biarlah itu menjadi standar nasional kita di dunia pendidikan, karena itu program pemerintah, kita dukung Merdeka Belajar itu untuk standar nasional. Nah, untuk yang di luar standar, artinya kan kita boleh berada di atas standar nasional. Nah, inilah kita keluarkan kebijakan di HIPER ini yang kita gaungkan sebagai daulat belajar. Kenapa? Karena kalau merdeka saja tidak berdaulat, banyak sekali saat ini guru itu tidak berdaulat di sisi penilaian, tidak bisa berdaulat di sisi pembelajarannya, terkungkung oleh sintak-sintak pembelajaran. Banyak sekali hal-hal yang membuat guru itu tidak berdaulat dalam belajar. Begitu juga peserta didik, tidak daulat di dalam proses belajar itu. Makanya istilah daulat belajar ini kita gaungkan. Nah, apa saja sebenarnya pokok kebijakan daulat belajar yang ada di HIPER ini? Ada daulat pendidikan, ada daulat tata kelola lembaga pendidikan. Memang ini menyinggung ranahnya pengambil kebijakan, tapi tidak masalah kita buat semacam, kalau mengambil istilah Kementerian Pendidikan itu, ini peta jalan. Tapi kami anggap ini adalah sebuah cetak birunya pendidikan yang coba kami tawarkan di HIPER Indonesia. Ada daulat tata kelola lembaga pendidikan, daulat tata kelola pendidiknya, daulat tata kelola tenaga kependidikan, sistem dan kebijakan, akses pendidikan, penganggaran. Kemudian ada juga yang namanya daulat sekolah. Nah, daulat sekolah ini di sisi manajerial, pengembangan kurikulum, pembelajaran, sistem assessment. Nah, ini sekolah sebenarnya sampai saat ini tidak berdaulat di sistem assessment. Di sistem assessment di satuan pendidikan itu yang berdaulat masih pendidik atau guru. Sekolah masih belum berdaulat di situ. Kenapa? Kita mengenal yang namanya ada penilaian oleh pendidik, penilaian oleh satuan pendidikan, penilaian oleh pemerintah. Sekarang penilaian oleh pemerintah punya rencana asesmen nasional. Kemudian satuan pendidikan guru juga sudah melakukan itu. Tetapi penilaian oleh satuan pendidikan ini sepanjang yang kami amati belum ada sepertinya satu sekolah pun yang melaksanakan penilaian oleh satuan pendidikan. Kenapa kami bisa mengatakan seperti itu? Karena memang penilaian oleh satuan pendidikan selama ini yang dilaksanakan itu sebenarnya penilaian oleh pendidik. Kenapa? Karena soalnya juga masih dari guru, ininya semua masih dari guru, bukan dari sistem satuan pendidikannya. Nah, ini yang juga sudah kami siapkan bagaimana pola pembinaan satuan pendidikan gurunya untuk mengarah ke situ. Kemudian kami mengenal juga yang namanya daulat guru. Itu kita ada akronim baru yang namanya guru bergerak. Kalau di kementerian itu dengan standar untuk guru-guru di Indonesia mengenal istilah guru penggerak. Kalau kita lebih kata kerja ini, guru bergerak.
mungkin banyak yang mengatakan teman-teman apa sih sebenarnya arti bedanya, ini kan cuma sekedar kata, istilah. Ya memang, tetapi ini berharap dengan ini kita bisa membawa suasana baru. Sama halnya seperti Hiper Indonesia. Hiper Indonesia ini untuk membuat paradigma baru, kita coba misalnya dengan ketika kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu selalu menggunakan zona waktu hiper. Zona waktu hiper itu standar time-nya itu adalah waktu Indonesia bagian tengah, bukan waktu Indonesia bagian barat. Paradigma waktu Indonesia bagian barat yang terbentuk selama ini juga membingungkan teman-teman ketika kita sodorkan memang standar waktu hiper, yakni waktu Indonesia bagian tengah. Ya kenapa? Karena memang ini di tengah-tengah. Sehingga kita berupaya, ini cobalah kita berusaha menyesuaikan. Nah, ini contoh kecil saja misalnya. Kemudian ada yang namanya daulat mengajar, assessment, pengembangan kompetensi, administrasi pembelajaran, administrasi kepegawaian, penghargaan, kemudian daulat berorganisasi, yang banyak juga teman-teman masih beberapa di daerah itu terhambat untuk berorganisasi. Kenapa? Padahal berorganisasi bagian dari pengembangan diri mereka. Banyak aturan yang membatasi itu di satuan pendidikan mereka. Kemudian ada namanya daulat siswa, daulat dalam prestasi, daulat dalam mencapai kompetensi, dan daulat dalam berorganisasi. Ini semua yang program kami di Hiper Indonesia. Mudah-mudahan ini nanti bisa bersinergi, dapat membantu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan program Merdeka Belajarnya, kalau kita daulat belajar. Mungkin demikian Pak Ari, Mas Ari, singkat yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Ari. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan pada Pak Fatur, founder dari Hiper Indonesia, dengan semangatnya daulat belajar. Karena merdeka belum cukup, kami harus berdaulat gitu ya, semangatnya dari Hiper Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, zona waktu Hiper yang disampaikan oleh Pak Fatur tadi sudah menjelang waktu maghrib. Maka di sesi terakhir ini untuk Pak Fatur, mohon izin tidak ada sesi pertanyaan untuk Pak Fatur. Kita akhiri dengan sesi closing statement gitu ya dari masing-masing narasumber, yang kami mohon berkenan dimulai dari Dr. Praptono, karena Dr. Hetifah sedang mengalami gangguan jaringan. Kami mohon Pak Praptono masih ada, bisa menyampaikan pesannya untuk para sahabat Hiper dan seluruh guru di tanah air di penghujung tahun 2021 ini. Pada Pak Praptono, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Ari Gunawan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengapresiasi dan mendukung inovasi kreativitas yang dilakukan oleh semua saja, ya, baik perorangan maupun organisasi. Dan tadi sudah kita juga ikuti bagaimana Hiper berusaha untuk menjadi bagian penting dari upaya pemajuan pendidikan Indonesia. Mudah-mudahan sinergi, kemitraan, kegotong royongan antara pemerintah dengan pihak masyarakat itu semakin kuat, karena memang urusan pendidikan ini sangat besar, jadi kita perlu bersama-sama. Dan juga kepada Pak Indra yang terus banyak berpikir, memberikan input, masukan kepada Kemendikbud, ini kan bentuk kepedulian kita terhadap persoalan pendidikan. Dan kepada para guru, lakukan semua kegiatan pembelajaran kita dengan optimal. Masa depan anak-anak Indonesia ini berada di tangan Bapak Ibu sekalian untuk bisa menjadi SDM unggul masa depan. Terima kasih, Mas Ari. Terima kasih Pak Praptono. Semangat untuk kita bersama bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah tetapi seluruh warga negara. Selanjutnya untuk Pak Indra. Closing statement dari Pak Indra, sekaligus penyemangat, inspirasinya mungkin disampaikan pada para audiens semuanya. Persilahkan Pak Indra. Ya, terima kasih Mas Ari. Bapak Ibu sekalian, para peserta diskusi daring di sore hari ini, kita memang sedang mengalami pandemi, kita sedang mengalami musibah dan juga kesulitan yang luar biasa. Kita dituntut untuk kreatif, kita dituntut untuk membuat terobosan-terobosan baru dalam pembelajaran. Di balik ke segala kesulitan itu, ternyata memang ada kesempatan untuk membuat perubahan.
dan sudah banyak teman-teman pendidik yang lain sudah berhasil membuat transformasi pembelajaran yang memang betul-betul tidak mendapatkan learning loss tetapi learning gain. Jadi bahkan tadi ada beberapa pertanyaan di kolom chat tentang pendidikan karakter. Di channel YouTube ini ada banyak sharing-sharing dari para pendidik yang membuktikan kalau justru dengan cara virtual pendidikan karakter itu betul-betul bisa terbentuk. Nah, jadi kuncinya adalah kita harus mau menjadi pembelajar sepanjang hayat. Seperti yang disampaikan Pak Denny tadi, intinya adalah kalau kita berhenti belajar, ya kita memang nggak pantas lagi untuk menjadi pendidik. Nah, jadi saya sarankan, ayo ini kerja besar kita semua, jadi memang nggak bisa hanya diserahkan ke Kemendikbud saja, tapi ayo kita bergandengan tangan, kita berkolaborasi untuk betul-betul secara sukses bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin itu, Mas Ari, dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra. Semangat untuk terus berkolaborasi dan bersama-sama memajukan pendidikan di negeri ini. Selanjutnya untuk Kang Denny, ada yang ingin disampaikan untuk closing statement, Kang Denny? Baik, makasih Pak Ari. Pertama bahwa mutu pendidikan adalah cita-cita, komitmen sekaligus tanggung jawab kita bersama. Yang kedua, bahwa kecakapan abad 21 yang sering kita dengungkan, higher order thinking skill yang sering juga kita sampaikan di berbagai kesempatan, pada dasarnya itu bukan hanya untuk siswa, bukan hanya untuk murid, yang paling penting juga gurunya juga. Selain itu juga pemerintahnya pun juga sama, baik dalam memformulasi kebijakan, juga harus critical thinking, creative thinking, kolaborasi, dan komunikasi. Ini juga mutlak. Jadi bukan hanya siswa yang diminta higher order thinking skill, tapi kita, termasuk pemerintah pun dalam formulasi program dan kebijakan harus higher order thinking skill. Yang ketiga, bagi kita, saya termasuk yakin bahwa Indonesia yang berkualitas atau Indonesia yang bermutu itu pasti hadir hanya melalui pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu lahir dari guru yang bermutu. Guru yang bermutu adalah mereka yang terus bernurani mendidik, terus memotivasi diri untuk mendidik, dan terus untuk menginspirasi untuk mendidik. Pesan bagi Bapak Ibu guru, terus berburu baru, terus berpikir dan berjuang. Karena bagi saya, guru yang sudah berhenti belajar, sebaiknya segera berhenti mengajar. Terima kasih Mas Ari, Mas Indra, Mas Fatur, Pak Popo, dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah peringatan dan pengingat untuk kita semuanya, guru yang berhenti belajar sudah tidak layak untuk mengajar. Jadi kalau ingin tetap mengajar harus selalu belajar. Terakhir dari Pak Fatur dari Hiper Indonesia, dimohon untuk memberikan closing statement-nya Pak Fatur. Baik, singkat saja mungkin dari saya karena sudah azan. Pandemi bencana seperti sekarang ini mungkin saja akan terjadi lagi di tahun depan. Kalau tidak tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Artinya akan mungkin terus terjadi. Kita selaku guru, pendidik, kemudian para pengambil kebijakan harus menyikapi ini untuk menyiapkan bukan hanya pada saat ini, tapi untuk menyiapkan tatkala pandemi bencana terjadi lagi. Sehingga tidak akan kita temukan lagi kegaduhan-kegaduhan seperti di awal-awal pandemi kemarin. Ini langkah preventif kita untuk masa depan. Mungkin demikian dari saya, Mas Ari. Terima kasih. Terima kasih untuk seluruh narasumber kita pada kesempatan sore hari ini dalam diskusi bagaimana sahabat Hiper menghadapi dinamika pendidikan di negeri tercinta.
Kami selaku moderator mohon maaf dan mengucapkan terima kasih pada Ibu Dr. Insinyur Hetifah Saifudian, MPP, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Bapak Dr. Praptono, MED, Direktur P3 GTK, Dirjen GTK Kemdikbud, Bapak Indra Karismiaji, Bapak Denny Hadiana, dan Bapak Fatur Rahim yang telah berbagi inspirasi, catatan reflektif terhadap pendidikan tanah air kita selama ini. Kami dari moderator hanya mengutip beberapa pernyataan yang mungkin perlu kita renungkan bersama. Yang pertama adalah pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Saatnya kita turun tangan, mengambil peran, karena ingat semua bahu, semua pundak pasti ada amanah yang harus ditunaikan. Menjadi guru harus selalu belajar, karena guru yang belajar adalah guru yang layak untuk mengajar. Indonesia yang bermutu hanya lahir melalui pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu lahir dari guru yang bermutu. Guru yang bermutu adalah guru yang terus memperbaiki diri, terus belajar, dan berprestasi. Demikian untuk diskusi kita pada kesempatan sore hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh narasumber, pada seluruh peserta di live streaming YouTube. Sampai jumpa di diskusi hiper selanjutnya. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk pendidikan Indonesia. Guru belajar, merdeka belajar menuju guru yang berdaulat mengajar. Salam hebat. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Pak Indra.